Dari 3 malam, kasih saya pipa ke atas. Tidak usah pakai ritual, doa dan segala macam yang seolah-olah kayak orang sakti. Ya. Saya akan hidup. Because of yourself. Because of God. Okay. Because of God. Because of what element? Yeah. That is the way I see the world. And that is what I used to have that one. Okay. Kalau hanya 2 hari 2 malam itu biasa saya. Tanpa sebutir nasi, tanpa setetes air. Kadang tanpa tidur. Pakai sari, inti sarinya. Kejeron Pak Deng ya. Nggih, mangke kula ndak kaya wong ngerti kaya wong bener kula mek wong liwat. Kersane wong ya lelakon. Ngaten nggih, ngapunten kula mek wong liwat. Mangkane ngapunten ya Mas yo. Mohon maaf ini Masnya ada yang tidak bisa bahasa Jawa ini. Ini Kalimantan. Iya, makanya saya ngomong dong. Ini tidak bisa bahasa Jawa. Jadi saya makanya kalau saya ngomong mohon maaf. Aman. Saya melihat yang tidak sampean lihat karena saya sorry, nggak usah kamu sebutin, nggak usah kamu ngomong saya. Jarang yang bukan cuma di sini tadi di sana juga makanya. Yes, ngapunten. Lelaku. Bukan dosa aku nanti. Terlalu banyak ngomong terlalu banyak dosa nanti. Orang yang banyak ngomong banyak salah. Orang yang banyak karena apa yang diomongkan maksudnya dipandang baik dan benar. Ngoten mawon. Ngapunten, saya mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Matur nuwun, rahayu Pak Deng. Rahayu. Karena penjenengan belajar yen ngapunten belajar ini belajar ngaji jiwa, ngaji Jawa. Suwe Mas leku. Kejeron mangke. Nggih, lek kula belajar saya juga belajar banyak. Bahkan kalau Masnya ini saya tidak tahu apakah kayaknya ini Melayu Banjar kecuali Dayak. Tapi kayaknya Melayu Banjar. Bukankah? Saya Pak, saya aslinya lahirnya di Magetan sih Pak. Iya, tapi di Kalimantannya? Di Kalimantannya ya bahasa Indonesia aja Pak. Oh, bahasa Indonesia ya. Kawan Dayaknya nggak ada ya? Ada, tapi pada pakai bahasa Indonesia aja. Oh, Indonesia. Karena kalau pakai Dayaknya saya juga nanti mereka juga banyak yang belajar lebih dalam. Tidak ada yang salah dengan budaya, tidak ada yang salah dengan agama. Biarlah pada jalurnya masing-masing. Tuhan yang di atas tidak melihat agamamu apa. Kalau itu yang dilihat, teneh Tuhan tidak maha adil. Oke. Orang yang mengklaim agamanya benar dan lain sebagainya lah bertanya. Orang Jepang tidak punya agama, lalu apakah mereka semuanya masuk neraka dari awal sampai akhir? Wah, tidak mungkin toh. Nah, Sifat songo-songo nggih apa iku? nah, makanya paham ya. Jadi jangan terlalu mengklaim bahwa itu ada benar ada salah, bahwa agama Santai, Pak kamu Dik. itu kamu main. Oh, benar. Tapi tidak harus mengklaim ini yang paling benar, itu yang paling benar. Karena pada dasarnya tidak ada yang benar sampai pada nanti hari pengakhiran. Hari pengakhiran sing pripun niku kok? Mau tidak mau semuanya bukankah menjadi melebur, bahwa apa yang ada pada kamu itu tidak sementara, bahwa ada pada kita itu apakah namanya apa nama kita? Bukankah yang ada nanti hanya zat dan hakikat jiwa? Tidak akan ada lagi yang namanya Ani, Budi, Joni, wong kabeh ya ming. Tapi iso muni aku lho Pak De ya. Hah? Aku. Aku nek aku. Cek sanepan iki. Tuhan itu Tuhan. Oke. Sesuatu yang sosok yang tidak tersentuh, tidak terbandingkan, Oke. tidak bisa terjamah dengan catatan kita dekat. Pada dasarnya ia dekat dengan orang yang benar. Ia dekat dengan orang yang rendah hati, ia dekat dengan orang yang suka nolong orang lain. Bahasa saya dia dekat dengan orang yang baik. Orang yang dekat maka saya tidak mengatakan lo aku tidak iso tak ini tidak ada apa-apa. Asal ya. Tolak ya. Tolak. Monggo langsung. Mas. Aku memang lumrah. Saya hanya manusia biasa. Saya hanya orang biasa. Saya lakuin
Gusti Allah yang Narak mriki, Pak. patuke Gusti sing numpang urip, numpang nyawa. Ini keluar video angsal nggih. Oh, bebas merdeka. Bebas merdeka. Monggo. Kula sanes sinten-sinten namung menawi wonten ingkang nyuwun tulung, kalau ada yang minta tolong saya bantu. Apapun juga wujudnya, apapun juga bentuknya, kasar, halus, bahkan sampai ke finansial. Tapi saya tidak bisa instan. Maaf, kamu nggak bisa bayar SPP misalnya. Umpama ini, kuliahmu di mana? UMM. UMM misalnya uang kuliahmu kalau nggak salah itu maksimal paling 6 juta. Satu semester paling malah 4,5. Ya. Betul nggih? Ya. Bahan saya 4 sekitar 4,5. Kamu nggak bisa bayar uang kuliah misalnya. Jika memang masalahmu urgen dan kamu pantas untuk saya bantu, tak carikan. Kasih saya waktu sebulan, tak kasih. Bisa ngamen. Hitungan nanti kasih lah. Tapi saya tidak mau mengatakan bahwa itu saya nyili, minjamkan, enggak. Kalau ngasih. Karena apa? Loh, kalau ada orang yang ketemu saya membutuhkan saya, berarti memang sudah diatur dari atas saya, Pak. Kalau enggak ketemu saya. Nggih, no. Bahwa sampean ketemu saya kan karena bukan kebetulan, mestinya. Mestinya dimaknai bukan sebuah kebetulan. Kalau kalian percaya kepada nasib dan takdir. Temune rasane. Kecuali kalau sampean menganggap bahwa semuanya hanya serba kebetulan, ya nggak apa-apa kalau sampean menganggap seperti itu. Tapi kalau sampean mengimani itu sebagai sebuah bukan kebetulan, Nasib dan takdir. itu kan ya. Urip ki mek pisan, Mas. Hidup itu hanya satu kali. Maka jika kamu punya pemikiran, harapan, dan keyakinan bahwa hidup itu pantas dijalani, maka jalanilah dengan baik. Jangan menjalani hidup yang akan membuat kamu menyesal. Oke. Menyesal tidak mencoba itu akan menjadi sebuah penyesalan yang bodoh. Oke, keras. Cobalah, jika gagal ya nggak apa-apa, minimal kamu tidak menyesal. Bisa dipahami? Sakit. Nah, kira langkung ya. Soal kalau sampean mau pakai ngaji rasa, ya bisa saja, tapi nanti ngaji rasa itu Enggak teko. hanya bisa dilakukan ketika kita juga peka terhadap rasa. Ngaji rasa itu nanti adanya tidak ada di kepala, tapi adanya ada di dada. Surga dan neraka itu jaraknya hanya sejengkal, Mas. Antara yang kamu tahu dan yang kamu yakini lalu kamu lakukan. Pengetahuanmu, ilmu agamamu iso mentok, tapi belum tentu hatimu sama. Ilmumu di sini bisa 100, tapi belum tentu hatimu ada 100, mungkin hanya 40, malah 30. Paham toh? Jika yang kamu tahu itu 60, tapi kamu yakini 60, maka itu skormu 60. Itu lebih baik daripada yang kamu ketahui 100, tapi yang kamu lakukan 40. Itu yang kamu yakini 40, maka ada perpadu. Surga itu letaknya sejengkal. Sejengkal dari mana? Karena yang kamu tahu belum tentu kamu imani dan kamu lakukan. Itu makanya kalau di dalam ranah agama Buddha menjadi Triratna. Ratna itu sesuatu yang berharga. Makanya jenenge Retno. 3 yang harus dipikirkan di dalam agama Buddha itu, yang minimal dia ini yang paling pokok. Benar dalam pikiran, benar dalam perkataan, benar dalam perilaku, Perbuatan. Loh, saya juga belajar yang lain, jangan dianggap saya nanti tidak belajar yang lain. Kalau saya hanya belajar di satu sisi, nanti saya tidak bisa melihat orang lain. Harus. Saya tahu panjenengan ngaji kejawen. Nanti kalau di kejawen, ngapunten,
sholat itu bagus mas, saya akui. Tapi lakukan itu dengan, ini kalau versi saya pandang dari versi kejawen ya, yang saya sangat suka dari sholat adalah ketika kamu harus ambil air wudhu dulu. Artinya ragamu harus bersih. Bahkan dia menggunakan semua panca inderanya menjadi bersih, maka disebutnya mulai dari mata, telinga, kaki, tangan. Itu sangat simbolik dan seharusnya diyakini benar. Masalahnya adalah ketika itu hanya menjadi sebuah syariat badan dilakukan, itu baik, tetapi bagi saya akan lebih baik lagi ketika yang menyembah itu bukan hanya ragamu. Pikiranmu kemana ketika kamu sujud, ruku? Jangan-jangan pikiranmu masih mikirkan skripsi saya gagal atau benar ketika kamu sholat. Yeah. Jangan-jangan kamu mikir duh tanggaku iki jancuk iki. Kudune wis lepas ya nek Pak. Ngeten nggih. Nah, itu pikiran, belum lagi hatimu. Hatimu apakah kamu benar-benar ketika kamu sujud itu kamu benar-benar sungguh-sungguh menyerahkan hidupmu. Ketiga, itu pun belum cukup. Maka kalau Sultan Agung itu ketika dia meminta untuk dikubur di Mekah tidak diizinkan, dia ngomong, bahasa saya dia melawan itu dengan perkataan, "Hei, jika demikian maka sesungguhnya berhaji itu baik, tapi menguji hati di sisi yang paling dalam itu juga penting." Maksudnya begini, Lek dibedah. maksudnya nek dibedah ngeten Mas. Sukmamu ketika kamu ngapunten nggih, nek wong sing iso ngrogo sukma niku sukmane wis iso manembah mbek sing gawe urip Gusti Allah. Artinya begini, ketika sholat itu sak sukmane Mas. Itu yang amit sewu sebenarnya dilakukan oleh almarhum Mbah Marijan ketika dia tidak mau turun dari Gunung Merapi. Dari kesaksian sing selamat Mas ya, ketika sirine berbunyi, udus gembel awan panas turun. Apa perkataan beliau? Pertama, saya sudah tua, saya tidak takut mati. Kedua, saya harus takut kepada sirine yang memberikan tanda uap panas, atau saya lebih takut kepada panggilan ilahi. Karena waktu itu bunyi azan maghrib. Jawaban dia apa? Ya kon dilakoni niku. Beliau akhirnya pilih mengambil air wudhu. Badai sholat. Pada posisi dia kegulung. Kalau nggak salah waktu posisi sujud ya Pak. Posisi sujud dan itu sudah dihampir di depan karena dia keluar dari kamar. Pertanyaan saya, ono wong sing wani ngono? Pribadi niku. Nggih Pak. Iya. Kira-kira sampean pada posisi beliau wani kok? Orang Melayu kira-kira wani kok? Umumnya nggih to Pak. Itu pertanyaan yang saya tantang. Kenapa kok saya mengatakan itu? Karena inilah hidup yang sesungguhnya begitu. Jadi itu pun masih dipandang orang bahwa Marijan itu musyrik, orang Gunung Merapi golek ngene. Lah kowe urung tau ketemu iki lho. Wis tau ketemu kok. Aku tau mangan gedange. Gedang sajene tak pangan nek aku jan. Aku wonten kok gedang ya. Aku luwe Mbah. Iki gedang sajenmu wis acarane serampung tak pangan ya. Ya ora apa-apa laku nggih. Ngoten nggih. Disuguh nggih to Pak. Aku ini saya hanya cerita ya Mas, supaya sampean tahu. Saya bukan siapa-siapa loh ya. Kalau saya bisa baca kiri kanan karena memang Gusti Allah yang maringi saya dari itu. Dan saya tidak perlu kayak orang lain yang harus bagaimana. Nah, di sana tadi malah kaget semuanya. Malah panjang.
sampai sing dilalapan ya bingung akhirnya. Walaupun kenal saya lama juga, tahu saya. Maksudnya kenal saya lama nyanyi tahu kamu. Akhirnya saya dibungkusin bebek sama bebek kayak daging loro sampai apa jenis nasi uduk gampang kan. Aku sampai kaget di betul. Kok sapa iki? Kabuse wis. Iya ngapunten. Kebetulan bar sak durungku karo sak barku aku nek ono full. Karek tengriku wae lho nggih. Fakultas Hukum. Kaget. Kok tahu? Semester 6. Teknik manajemen. Loh, yang ini coba tebak anu. Ini lulus, ini S2 ngambil. Ini lulus 2. Iya bener. Tinggi ngapunten ya pun kebetulan. Nggih. Aturan ya apa-apa. Kan aku ndelok sing ora biasanya hati saya tidak apa yang terucap dari jika tidak menggunakan otak saya malah tidak. Bingung nggak? Nggih, no. Jadi yang bicara hanya hati saya, biarkan itu menjadi bagian. Yang ngapunten saya nanti kebanyakan ngomong aku ketambah dosa. Wis tak laku. Dan matur suwun. Saya ini ngapunten nggih. Panjenengan sing anu lah. Nek ngaji rasa saka saiki ra apa-apa. Nek nek arep nganggo sing luwih tuwa meneh engko nek umure 50 Mas. Nek umure kurang saka 50 engko ora gelem nyambut gawe. Asline ngoten nggih. Ngaten paham ya? Bahasa saya berbicara tentang pengetahuan tua itu sebaiknya dilakukan dengan orang tua. Bukan karena saya tidak mau menjabarkannya kepada anak muda. Kalau saya jabarkan kepada anak muda, nanti anak muda tidak mau bekerja. Iya. Karena pada dasarnya Wis ngerti tujuannya ning ndi kok. iya. Makanya itu yang saya ini kan enggak ngaji rasa itu sama kayak tori-tori sama. sajane itu ya itulah dalam bahasa Arabnya nggih. Nek panjenengan ngagem basa Arab monggo. Ya betul. Toriko itu kan nanti bahkan sampean nanti akhirnya ujungnya lho iki ora mek sekedar apa jenenge laku. Tapi luwih saka. Iku dipadakne kok. Kono ya kono lho, padhe gedirane beda lho. Oh, pada dasarnya esensinya sama. Esensi itu tidak terkotak-kotak dengan bahasa. Iya. Tujuane padha. Oke, ngaten ta? Nggih, ya. Nggih, Kula matur nuwun kula nyuwun ngapunten, kula ya mek wong liwat sekali lagi wis Oke. diparingi barokah kabeh, rezekimu sing lancar, Amin. lakumu lancar, apa sing mbok sedya kelakon. Dilebeno saka bebaya. Ora ana sing ganggu. Rahayu. Monggo. Rahayu selamat nggih, Pak. Rahayu. Kula istirahate sesuk jam 10 awan nek iso turu. Nek mboten kula iso rong dina telu. Monggo nggih. Belum selesai kan? Ngapunten saya nanti saya bereskan ini calonnya. Yang baik itu yang lurus. Tidak harus skornya A, tidak harus B, tidak harus C pun lulus. Cukup sampai. Sudah bagus. Artinya apa? Asai. Sudah cukup untuk kamu kita. Iya. OTW ya no. Tuturu. Oke. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, my best regards with you all great people. I'm Jack Philip, back to you and thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep learning, keep studying. English is very important in our life. That's all for me. Sampai tambah bingung nih kok. Kan kebetulan aku ketemu sing nganggo bahasa Inggris pas kono aku nganggo liyane kok sampean tambah kaget. Kersane wayahe saiki Pak ngono. Raden nggih. Sesuk-sesuk. Nggih ngapunten sekali lagi. Matur nuwun. Nggih. Iki Masnya masuk apa iki? Didin, Mas Didin, Billy. Asli mana Mas? Pasuruan sini. Pasuruan. Oke, Mas.
Jayat Pak. Mas Jayat asli Magetan. Magetan. Oke. Kalimantan. Kan lahirnya Magetan. Magetan orang mempan iki. Tak upload ning YouTube Mas yo. Oh, iya. Tak pilih. Oke, siap. Oke. Dari mana universitas? Muhammadiyah Malang. Oke, jurusan? Teknik mesin saya. Oke, tadi mesin solid iki loh. Solid. Eksekusi sampean ya, Mas? Sama, Pak. Oke. Sukses Mas yo. Amin. See you. Siap. Oke, makasih. Sik, get thumbnail. Siro kekrik. Oke, makasih yo. Set.